Megawati pun menuntut sikap kenegarawanan para hakim Mahkamah Konstitusi untuk memulihkan etika dan moral. Kawan muda, kita berjumpa kembali dalam program Kata Minmot. Terima kasih untuk Anda yang telah menjadi subscriber serta memberikan like dan komentar. Bagi Anda yang belum menjadi subscriber, kami sangat berbahagia jika Anda pun turut mensubscribe channel kami. Kawan muda, bulan suci Ramadan adalah bulan penuh berkah dan ampunan. Bulan suci ini disediakan bagi umat muslim di seluruh jagat raya untuk berkontemplasi, melakukan introspeksi, serta membersihkan hati dan pikiran agar kembali pada situasi yang fitri. Situasi pada saat hati dan pikiran benar-benar bersih dari kedengkian dan iri hati. Seraya memohon rahmat dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil yang diharapkan dari kontemplasi di bulan Ramadan adalah tereliminasinya nafsu amarah, digantikan dengan nafsu mutmainnah yang akan memberikan ketenangan batin pada hari-hari selanjutnya. Namun politik ternyata tidak mengenal istilah kontemplasi. Amarah yang meluap-luap lantaran dikalahkan dalam kontestasi Pilpres 2024 justru semakin membara dan sama sekali tidak terpengaruh oleh suasana bulan Ramadan. Amarah itu tidak kunjung mereda hingga menjelang akhir bulan Ramadan, meskipun sebagian masyarakat sedang berkonsentrasi untuk menyambung silaturahmi dan saling bermaaf-maafan dengan para sahabat dan kerabat. Mahkamah Konstitusi atau MK pun memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersengketa atas hasil pemilihan umum untuk menyongsong Idul Fitri sambil menyiapkan kesimpulannya masing-masing guna disampaikan pada hari yang telah ditentukan. Para hakim MK pun tentunya memanfaatkan hari libur Lebaran ini untuk mempertimbangkan berbagai fakta yang mereka temukan selama persidangan. Tiba-tiba saja, menjelang hari Lebaran, muncul sebuah artikel opini di harian Kompas yang isinya mencoba mempengaruhi para hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan sesuai dengan keinginan sang penulis artikel. Artikel opini pada sebuah surat kabar adalah hal yang biasa. Namun menjadi hal yang luar biasa ketika artikel tersebut ditulis oleh seorang pemimpin bangsa yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Artikel yang ditulis oleh Presiden kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri itu diberinya judul Kenegarawanan Mahkamah Konstitusi. Melalui artikel tersebut, Megawati kembali mengulang tuduhan yang dilakukan kubu Ganjar Pranowo dan Anies Mohaimin bahwa Pilpres 2024 merupakan puncak evolusi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, ditambah motif nepotisme yang mendorong penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden. Megawati pun menuntut sikap kenegarawanan para hakim Mahkamah Konstitusi untuk memulihkan etika dan moral. Karena tanpa itu, kata Mega, Mahkamah Konstitusi hanya menjadi jalan pembenaran bagi sengketa pemilu yang orientasinya hanya pada hasil, tanpa melihat secara jernih bagaimana keseluruhan dan input pada proses pemilu. Begitu antara lain isi artikel yang ditulis Megawati. Tentu saja merupakan hak setiap warga negara, termasuk Megawati Soekarno Putri, untuk menyampaikan opininya melalui media. Namun sebagai pemimpin bangsa yang pernah menjabat presiden, Megawati tampaknya tidak memperhitungkan 96 juta lebih rakyat Indonesia yang telah memilih Prabowo Gibran hingga memenangkan Pilpres 2024. Suara mayoritas rakyat Indonesia itu dinafikan begitu saja. Seolah-olah mereka bisa disetir dan dipaksa untuk memilih Prabowo Gibran dengan apa yang mereka sebut sebagai kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.
Padahal di dalam proses persidangan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, tuduhan-tuduhan itu tidak disertai bukti-bukti yang memadai. Sidang Mahkamah Konstitusi hanya mereka jadikan panggung orasi untuk menarasikan tuduhan kecurangan serta hujatan terhadap Presiden Jokowi. 96 juta lebih rakyat Indonesia yang telah memilih Prabowo Gibran adalah silent majority, yang lebih memilih bersikap diam, menyaksikan tuduhan-tuduhan kecurangan yang dilontarkan kubu 01 dan 03, baik di dalam maupun di luar persidangan. Akibatnya, suara-suara yang mendelegitimasi hasil Pilpres 2024 menjadi sangat dominan dan memenuhi atmosfer politik Indonesia. Seakan merekalah pembawa kebenaran, padahal suara yang mereka peroleh dalam Pilpres jauh berada di bawah raihan suara Prabowo Gibran. Hak dan suara 96 juta lebih rakyat Indonesia telah dilecehkan oleh seorang pemimpin bangsa yang tidak mempedulikan kehendak sebagian besar rakyat yang pernah dipimpinnya. Lalu berusaha mempengaruhi para hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan sesuai kehendaknya, meskipun disampaikan secara tersirat. Pro dan kontra pun bermunculan menanggapi tulisan Megawati. Mereka yang sejak awal ingin mendelegitimasi hasil Pilpres tentu saja mendukung opini Ketua Umum PDIP tersebut. Sementara pihak Prabowo Gibran yang diwakili Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta semua pihak untuk tetap menghormati proses persidangan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi yang memang belum selesai. Jika memang dinilai ada kecurangan, kata Bahlil, silahkan dibuktikan. Dan jika yang dipermasalahkan adalah keikutsertaan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, maka perlu diingat bahwa pencalonan Gibran sudah memenuhi syarat sesuai konstitusi seperti yang telah diputuskan MK. Dengan kata lain, pencalonan Gibran adalah sah dilihat dari segi manapun. Selama itu bisa dibuktikan, monggo saja. Tetapi ini kan masih dugaan. Ya namanya duga, kita juga jangan seuzon. Nggak boleh jadi wapres hanya karena bapaknya presiden, dari mana? Emang ada aturan yang mengatakan bahwa anak dari seorang presiden nggak boleh jadi wapres atau jadi presiden? Kalau itu ada, oke. Kan tidak ada juga yang mengatakan bahwa anak gubernur nggak boleh anaknya itu jadi gubernur atau wakil gubernur. Nggak ada juga kan. Hak warga negara selama dia itu memenuhi syarat. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tentunya akan lebih mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan ketimbang opini-opini yang dikemukakan siapapun, termasuk opini Megawati Soekarno Putri melalui tulisannya. Semoga para hakim MK tidak terpengaruh oleh opini salah satu pihak yang berusaha membatalkan hasil pemilu dan mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Sebab tanggung jawab yang dipikul para hakim MK sangatlah berat jika ikut melukai hati sebagian besar rakyat Indonesia yang telah memenangkan Prabowo Gibran. Sekali lagi perlu dicamkan, jumlah pemilih yang telah memenangkan Prabowo Gibran sangatlah besar, yakni 96 juta lebih, atau sekitar 58% jumlah pemilih. Sampai di sini dulu kawan muda. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Salam Min Mot. Prabowo Gibran, Man of Our Time.